Okay, boys, here we go. Halo guys, kembali lagi di Celengan Film. Kali ini Mimin mau menceritakan sebuah film Cina berjudul 0.5 Love. Film ini dirilis pada tahun 2014. 0.5 Love menceritakan tentang dua pasang mantan kekasih yang bertemu di acara pencarian jodoh TV. Ternyata kisah masa lalu mereka menyembunyikan sebuah rahasia besar. Biar kalian gak penasaran dengan alur ceritanya, yuk langsung saja kita masuk ke videonya. Film ini dibuka dengan Chen Jiao yang sedang menemui seorang dukun untuk mempertanyakan sesuatu yang digelisahkan lelaki itu, yaitu keberadaan gadis yang sedang ia cari selama ini. Kemudian kita melihat adegan di mana seorang lelaki sedang sangat sibuk mempersiapkan para model wanita dan pria untuk sebuah acara kencan. Lelaki itu terus menjelajahi setiap tempat untuk mengecek persiapan dan juga memarahi orang-orang yang kedapatan merokok. Di sebuah kamar tampak seorang wanita yang sedang sakit-sakitan sedang menonton acara TV tersebut. Chen Jiao menjadi satu-satunya laki-laki yang tidak membalikan kursi meski perempuan yang berdiri di panggung terdengar begitu menakjubkan. Perempuan di atas panggung pun telah memiliki satu laki-laki dan pembawa acara menganggap bahwa itu adalah jatuh cinta pandangan pertama. Mendengar itu, Chen Jiao lantas teringat ketika berciuman dengan kekasih yang ia cintai dan tak bisa ia lupakan. Kita diperlihatkan kembali ke masa lalu. Saat itu, mobil Chen Jiao ditabrak di parkiran oleh seorang perempuan cantik. Chen Jiao pun tidak mempermasalahkannya. Namun, si perempuan malah minta tolong untuk diparkirkan mobilnya lalu bergegas pergi karena terburu-buru. Perempuan itu merasa dikejar waktu sampai-sampai berganti baju di toilet pria. Disitulah ia kembali bertemu dengan Chen Jiao. Namun saat Chen Jiao menegur perempuan itu, si perempuan justru minta tolong lagi untuk meminjam kemeja dan dasi kupu-kupu Chen Jiao sebagai pengganti roknya yang rusak. Setelah itu Chen Jiao melihat di atas panggung bagaimana perempuan itu ternyata adalah penari yang mengagumkan. Usai acara, akhirnya Chen Jiao berkenalan dengan perempuan yang ternyata bernama Ye Ting. Ye Ting pun berterima kasih dan mentraktir Jiao minum. Saat itu Ye Ting mengatakan bahwa dirinya melakukan banyak hal selain menari. Ye Ting juga kesal dengan bos perusahaan karena bayaran dirinya begitu sedikit. Lalu tiba-tiba seseorang datang memberi amplop bayaran Ye Ting. Jiao mengecek isi amplop tersebut dan menyuruh orang itu menggandakan bayaran. Ye Ting merasa malu karena ternyata Jiao adalah bos yang ia ejek sebelumnya. Ye Ting pun lantas berpamitan pergi kepada Jiao yang kebingungan. Mobil Ye Ting ternyata tidak bisa keluar dari parkiran. Lalu Jiao datang dan menawarkan bantuan. Saat Jiao dan Ye Ting berada di mobil, mereka bercerita banyak hal termasuk kehidupan dan cinta. Lalu Ye Ting mengajak Jiao ke sebuah gereja indah. Di sanalah Ye Ting menyampaikan bahwa ia sedang berterima kasih kepada Tuhan mengenai cinta pada pandangan pertama. Setelah berbicara lebih dalam, akhirnya Jiao dan Ye Ting berciuman karena merasa jatuh cinta pada pandangan pertama. Kita dibawa kembali ke acara pencarian jodoh, di mana giliran seorang perempuan Tong Xinyu memperkenalkan diri dan menyampaikan bahwa dirinya mencintai seseorang bukan karena apa yang dipunya orang itu, melainkan karena orang itu adalah satu-satunya. Kali ini Lu Yiping tidak membalikan kursi, membuat perempuan itu bertanya.
Ternyata Lu Yiping sebenarnya adalah pria yang dimaksud oleh perempuan itu. Lalu kita melihat di masa lalu ketika Xinyu dan Yiping berpacaran. Mereka saling berjanji untuk sama-sama bekerja keras mewujudkan mimpi bersama. Namun dalam perjalanannya, mimpi Yiping untuk menjadi sutradara begitu sulit. 我不演戏，我想做制片，有没有干制片的活儿？我还想做制片呢，想做制片在这捣什么乱？ Sementara jalan Xinyu tampak lebih mudah. Meski begitu, Xinyu terus menyemangati Yiping sepenuh hati dan meyakinkan Yiping bahwa kelak film Yiping akan menjadi blockbuster. Yiping pun akhirnya mendapat kesempatan untuk ikut bekerja dengan seorang sutradara terkenal. 不做制片了，不做了，行吧，上车。Kemudian kita melihat lagi kisah Xiao dan Yeting. Saat itu mereka sedang makan malam mewah, bicara mengenai kesulitan keuangan Yeting dan berdebat mengenai Yeting yang tidak bisa menunggu Xiao selesai bekerja untuk mengajak bertemu. Saat itu Yeting merasa Xiao bosan terhadapnya, sehingga Yeting mengajak Xiao untuk pergi saling menghibur ke berbagai tempat wisata yang menyenangkan. Mereka menyadari bahwa cinta itu akan sulit dan panjang, namun akhirnya akan menyenangkan. Yeting yang tunawisma pun akhirnya tinggal bersama dengan Xiao. Yeting berusaha untuk selalu romantis kepada Xiao, namun tindakannya selalu berakibat tidak baik. 上菜喽！讲讲讲讲。怎么样，不错吧？我都有点佩服我自己了。 Adegan selanjutnya kita melihat kembali Xinyu dan Yiping yang sedang makan bersama. Yiping menceritakan hal-hal baik selama ia bekerja dan Xinyu selalu antusias menyemangati Yiping. Tapi saat mendengar cerita Xinyu mengenai pekerjaan kecil yang didapatkan, Yiping tampak kecewa karena baginya itu terlalu buruk meskipun awal. 你怎么了？没事儿，我觉得挺好的呀。现在人才这么多。 Hari demi hari dijalani Yiping dan Xinyu dengan pekerjaan masing-masing penuh semangat perjuangan. Lalu kesempatan datang kepada Xinyu ketika sang bos yaitu Xiao kesulitan butuh penerjemah bahasa Prancis. Xinyu menawarkan diri membantu Xiao dan ternyata pertemuan pun berjalan dengan baik. Saat itulah Xiao menyadari potensi Xinyu dan tidak seharusnya Xinyu bekerja sebagai resepsionis dan di kota itu. Namun, Xinyu menceritakan bahwa ia tidak ingin pergi keluar meninggalkan Yiping sang pacar. Xiao pun takjub dengan pengorbanan Xinyu. 我没觉得是牺牲啊，我只是把他的梦想慢慢变成了我的梦想。那你的意思是？ Sesampainya di rumah, Xiao yang kecapean disambut oleh Yeting yang menunggunya untuk akhirnya bisa bermesraan. Sementara itu, Xinyu yang takut gelap menyadari listrik rumahnya mati ketika ia tiba. Sehingga ia yang ketakutan lantas menelpon Yiping. Tetapi Yiping tidak tahu bahwa ia mendapatkan telepon karena sedang begitu sibuk bekerja di lapangan film. Sampai akhirnya Xinyu menelpon balik dan tahu bahwa Xinyu sedang ketakutan. Yiping berusaha menenangkan Xinyu dan berjanji akan segera pulang usai pengeditan film selesai. Xinyu pun tampak bahagia. Sementara itu, di dalam mobil bersama sutradara, Yiping justru ditakut-takuti bahwa pacarnya mungkin berselingkuh dan membuat Yiping terusik. 你看你跟嫂子这么长时间见不着面，你不担心嫂子在外面？ Malam itu Xiao dan Yeting menonton dan membicarakan acara TV pencarian jodoh. Xiao tidak akan membiarkan Yeting ikut acara seperti itu karena Xiao berucap akan melamar Yeting. 你是不是也是啊？我马上给你报名。如果哪天你惹我生气的话， Di hari yang lain, Xiao dan Yeting hadir ke acara pernikahan teman Xiao. Di sanalah Yeting bertemu dengan Lin Ying yang ternyata adalah mantan yang pernah diceritakan oleh Xiao. Setelah mendengar teori 2 tahun dari Lin Ying, Yeting merasa cemas. 他觉得必须恋爱2年再结婚，过2年2人世界才能要孩子。你怎么了？ Namun Xiao langsung meyakinkan Yeting bahwa ia akan menikahi Yeting tahun depan, membuat Yeting tampak lega. Sementara itu, Yiping yang masih sibuk bekerja terus mengirim pesan kepada Xinyu yang sudah 3 bulan tidak ia temui karena sibuk bekerja. Yiping berjanji akan segera membawa Xinyu pindah ke rumah yang besar. Di sisi lain, tampak Xinyu sedang menerima telepon dari sang ayah yang mengkhawatirkannya. Namun, Xinyu segera mengatakan bahwa Yiping selalu memperlakukan dia dengan baik dan Xinyu pun bahagia. 他现在在电影制片厂上班，1个月能挣7、8千块钱呢。我们俩都挺好的，我知道了，爸再见。
Di rumah, Yeting tampak berhasil memasak mewah untuk merayakan ulang tahun berpacaran. Sementara Xiao kebingungan mengenai perayaan apa. Saat Yeting tampak kecewa, Xiao memberikan hadiah karena sebenarnya dia pun ingat dengan hari itu. 祝我们俩1周年纪念快乐，送给你。原来你是故意的。对呀，怎么了？ Di kantor, tampak Xiao memanggil Xinyu yang menolak transfer promosi darinya. Xinyu pun mengatakan bahwa ia belum layak. Xiao merasa kesal karena bertemu gadis keras kepala yang tidak mempercayai keputusannya. Akhirnya Xiao mengalah dan justru membahas teori 0,5 ditambah 0,5 sama dengan 1 yang pernah diucapkan Xinyu. Saat Xinyu menjelaskan bahwa semula ia menganggap bahwa semua orang adalah satu, tapi ternyata ketika bertemu pasangan, kita harus menjadi setengah, agar ketika bersama bisa jadi angka 1. Mendengar hal itu, Xiao terbawa pada ingatan terhadap Yeting selama ini. Tanpa Xiao sadari, ternyata ia dan Yeting selama ini memang tumbuh seperti teori Xinyu. Akhirnya, Xiao meminta tolong pada Xinyu untuk membantu memilihkan cincin untuk melamar Yeting. Adegan selanjutnya kita diperlihatkan Yeting yang sedang menemui Lin Ying, mantan kekasih Xiao. Ternyata Yeting menderita kanker, sehingga ia memohon kepada Lin Ying untuk menjaga Xiao karena Yeting begitu percaya bahwa Lin Ying adalah orang yang paling tepat. Yeting juga menyampaikan bahwa Xiao adalah pria yang sebenarnya begitu sempurna. 在我离开之后，替我多照顾照顾他。我 Selanjutnya, di depan kantor, Yiping ternyata datang ingin menemui Xinyu. Tetapi ia justru kecewa karena melihat Xinyu pergi bersama Xiao. Setelah itu, Xiao yang sudah membeli cincin ternyata mendapati Yeting telah pergi meninggalkan sebuah surat di rumah. Di surat itu, Yeting hanya mengatakan bahwa menyukai pada pandangan pertama hanya gairah, bukan cinta. Yeting pun berkata sudah meninggalkan kota. Xiao lantas cemas dan berlari mencari Yeting, namun benar-benar kehilangan jejak sedikit pun. Saat Xinyu pulang, ternyata Yiping sudah menunggunya di rumah. Yiping tampak marah dan kecewa karena Xinyu pergi dengan orang lain yang kaya dan hebat. Namun, Yiping maklum karena begitulah cara agar Xinyu bisa segera naik kelas. Xinyu menyangkal tudingan Yiping dan marah karena anggapan tersebut. Kemudian, Yiping pergi meninggalkan Xinyu yang terus memohon. 你到底怎么了？ 我们分手吧。 Tekad Yiping sudah bulat. Ternyata sebelumnya Yiping ditemui oleh ayah Xinyu yang meminta Yiping menjauhi Xinyu karena tidak mau anaknya menderita jika bersama Yiping. 你设身处地替我想一想，谁愿让自己的女儿吃苦受罪？ Yiping pun menangis karena terpaksa harus meninggalkan Xinyu dan selama ini membuat Xinyu menderita. Sementara itu, Xiao yang tidak berhasil mencari Yeting di mana-mana, akhirnya menderita dan depresi sampai mabuk-mabukan. Xiao menangis melihat cincin dan mengingat bagaimana selama ini Yeting selalu membuat pohon dari foto mereka berdua. Xinyu menolak ajakan sang ayah untuk tinggal bersama karena masih ingin memperjuangkan mimpi dan cinta. Yeting menangis sendirian di gereja untuk meminta maaf pada Xiao karena harus merusak kehidupan Xiao. Beberapa waktu berlalu, Xinyu sudah berhasil menjadi manajer di perusahaan. Sementara Yiping sudah memulai jadi sutradara. Tetapi keadaan Yeting yang sekarang justru bertambah parah dan ditemani Lin Ying. Adegan berikutnya tampak Xinyu dan Xiao merasa tertarik ketika mendengar bagaimana Yiping akan ikut acara pencarian jodoh di televisi dalam rangka promosi film. Selanjutnya kita bisa melihat lagi situasi pencarian jodoh televisi yang dihadiri Xiao, Xinyu, dan Yiping. Xinyu tampak terus menangis menyampaikan perasaan kehilangannya selama ini terhadap Yiping. Kemudian ketika sedang jeda acara, Xiao menasihati Yiping yang mencemaskan dirinya tidak bisa memberikan apa-apa kepada Xinyu. Namun Xiao segera mengatakan bahwa mungkin seseorang tidak membutuhkan apa-apa, hanya cukup dengan kehadiran di sisi saja. Ucapan itu membuat Yiping tergugah. Akhirnya ketika acara dilanjutkan dan mendapatkan dukungan dari Xiao, Yiping pun memutuskan untuk meraih kembali Xinyu. Xiao berada di gereja sendirian untuk melamunkan keberadaan Yeting yang selama ini telah melunturkan rasionalisnya. Kemudian Lin Ying tiba-tiba datang untuk menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi.
Xiao pun akhirnya menangis hebat ketika bisa melihat keadaan Yeting yang begitu parah. Setelah itu, meski Yeting tidak sadarkan diri, Xiao memakaikan cincin di jari Yeting untuk menuntaskan lamaran yang ia persiapkan. Yeting pun tampak meneteskan air mata meskipun sedang tidak sadarkan diri. Kita pun diperlihatkan bagaimana Xiao yang mengungkapkan bahwa saat paling bahagia dalam hidupnya adalah meski waktu itu dia tidak tahu keberadaan Yeting, ia tetap menjadi orang baik setelah mengenal Yeting. Kemudian film pun ditutup dengan adegan anak kecil yang mendatangi dukun untuk menanyakan jatuh cintanya yang datang sesaat setelahnya. Pak Camat makan tomat dan film pun tamat.